Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kembali kita bertemu di dalam ibadah raya bersama-sama sekalipun di rumah kita masing-masing. Kita tetap sehat dan kita percaya Tuhan tetap memelihara kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, kuatkan hati kami, bahkan yakinkan di dalam hati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pada pagi hari ini judul firman Tuhan saya beri judul, semakin tua, semakin berbuah. Haleluya. Sekali lagi judul firman Tuhan saya hari ini adalah semakin tua, semakin berbuah. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang semakin tua, berarti ada penambahan usia, saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, maka usia kita semakin bertambah 1 tahun, dan 1 tahun. Yang sudah lanjut usia bertambah, dan terus bertambah. Nah, pertanyaannya adalah semakin kita bertambah usia, semakin kita merayakan ulang tahun setiap tahunnya, semakin kita bertambah tua, apakah kita semakin berbuah? Sidang jemaat Tuhan, engkau yang hadir di rumah masing-masing, engkau yang beribadah hari ini, mari kita akan belajar, kita akan koreksi pribadi kita masing-masing. Ketika usia kita bertambah, sudahkah kita yakinkan diri kita, sudahkah kita berbuah, berdampak bagi sesama kita, terlebih bagi nama Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dasar Alkitab kita dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15. Sekali lagi Mazmur 92 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sekali lagi saudara, Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, pemazmur mendeskripsikan sebuah keadaan di mana seseorang ketika sudah tua, sudah lanjut usia atau sudah bertambah umur. Saudara, ada hal yang aneh menurut saya. Pemazmur bilang begini saudara, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kenapa saya katakan aneh saudara? Karena bertentangan dengan realita Bapak Ibu. Kalau kita melihat pada zaman sekarang saudara, zaman modernisasi, zaman era digital saudara, orang-orang yang usianya 40, 50 udah sakit-sakitan, betul enggak saudara? Muka mereka menjadi pucat saudara, mereka loyo, tidak bergairah, bahkan mungkin maaf saya bicara kasar, tinggal nunggu kapan kita dipanggil Tuhan, tidak produktif, tidak menghasilkan buah. Tetapi Mazmur 92 ayat 15 jelas, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama Pak Pendeta, bagaimana ketika saya merayakan ulang tahun, bagaimana ketika umur saya bertambah, seperti firman Tuhan katakan, semakin tua saya semakin berbuah, semakin tua saya semakin berdampak, bahkan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak kita kalau kita bicara tentang tua? Saudara, apa yang ada dalam benakmu ketika kita bicara tentang kata tua atau menjadi tua, saudara? Saya mengklasifikasikan ada dalam 2 persepsi, saudara. Persepsi yang pertama adalah hal yang positif, yang kedua adalah hal yang negatif. Kalau kita bicara tentang menjadi tua, maka perspektif yang pertama dari hal yang positif, tua itu artinya hidup mapan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berpikir positif, tua itu hidupnya mapan. Tua itu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tua itu adalah masa berbahagia bersama-sama keluarga, bersama anak, mantu, dan cucu-cucu saudara. Itu adalah persepsi, perspektif
dari hal yang positif. Lalu bagaimana dengan perspektif dari hal yang negatif? Kalau kita bicara mengenai menjadi tua, maka perspektif negatif tua itu adalah tidak berguna. Betul gak saudara? Banyak orang berpikir semakin tua tidak berguna. Yang kedua, perspektif negatif, tua itu sakit-sakitan, merepotkan hidupnya. Bahkan yang ketiga, menjadi tua itu dalam perspektif negatif adalah orang yang pikun, saudara. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saya tidak meminta saudara untuk menilai diri saudara, engkau berpikir dalam hal yang positif atau negatif. Tetapi hari ini saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus, saya mau bilang semakin kita bertambah usia, semakin kita menjadi tua, maka kita harus punya perspektif yang positif. Semakin tua, kita harus semakin berbuah menjadi gemuk dan segar. Gemuk bukan bicara mengenai badannya besar seperti saya, saudara. Gemuk itu bicara mengenai kelimpahan berkat. Gemuk itu bicara mengenai sebuah kapasitas yang besar. Bapak Ibu, percayakah engkau semakin engkau bertambah usia, semakin engkau tua, maka kapasitasmu semakin diperbesar oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada orang-orang yang tidak mau terima kenyataan dan tidak mau kelihatan dirinya udah tua, saudara. Makanya ada istilahnya tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Udah tua tapi gayanya parlente. Gayanya mungkin stylish. Kenapa? Karena dia tidak suka dibilang tua. Makanya gayanya seperti anak-anak muda. Saudara, apakah itu yang Allah mau? Bukan itu, saudara. Yang Allah mau bukan dilihat dari bentuk fisik, bahwa engkau sudah tua lalu engkau jadi laki-laki yang stylish. Bukan itu saja. Tetapi yang Tuhan mau semakin kita bertambah usia, oke, kulit kita semakin keriput, oke, usia kita semakin tua, semakin bertambah, tetapi kehidupan kita semakin berbuah dan berdampak bagi yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membaca sebuah buku, ada sebuah pandangan yang mengatakan tentang tipe-tipe orang lansia, saudara. Tipe-tipe menjadi tua. Ada 4 tipe orang ketika masuk lansia, sikapnya berbeda, saudara. Tipe yang pertama adalah tipe optimis, santai, dan riang. Ini tipe yang pertama, Bapak Ibu, tipe pertama, dan saya pikir adalah tipe yang perlu kita kembangin, saudara, yaitu tipenya optimis, santai, dan riang, penuh sukacita. Yang kedua adalah tipe militan dan serius. Dia sudah tua tetapi dia militan. Tetapi dalam mengerjakan segala sesuatu tidak mau asal-asal, dia pengennya serius gitu, saudara. Yang ketiga adalah tipe pemarah dan frustasi, saudara. Tipe yang ketiga dalam masa lansia adalah tipe pemarah dan frustasi. Udah semakin tua semakin marah-marah. Semakin tua semakin bersungut-sungkut. Semakin tua semakin emosional, Bapak Ibu. Yang keempat adalah tipe putus asa, pembenci diri, bahkan ingin bunuh diri atau ingin mati. Saudara, tipe yang keempat, yang terakhir, tipe yang berbahaya, saudara. Tidak boleh anak-anak tua memiliki tipe yang terakhir. Tipe putus asa, pembenci diri, dan ingin mati. Aku sudah tua tak berguna. Aku sudah tua tidak punya kegiatan apapun. Aku sudah tua merepotkan orang lain. Lebih baik aku mati. Saudara, tidak. Mari sekali lagi. Hari ini siapapun engkau, berapapun usiamu hari ini, 20, 30, 40, 50, 60, bahkan 70 tahun. Semakin usiamu bertambah, semakin saudara tua, maka firman Allah katakan, semakin engkau berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masa tua memang masa yang tidak mudah, saudara. Semakin kita bertambah usia, saya mau katakan masa itu adalah masa yang tidak mudah. Kenapa, Bapak Ibu? Memasuki masa tua memang gak mudah. Memasuki masa tua itu perlu persiapan fisik dan mental, saudara.
Engkau harus jaga kondisi di tengah-tengah pandemi corona. Udah tubuh kita mungkin lelah, capek dengan kegiatan. Usia kita semakin bertambah. Maka kita dituntut untuk menjaga kesehatan. Masa tua adalah masa yang perlu kita syukuri. Di mana kita banyak memiliki waktu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ada amin Bapak Ibu. Orang yang semakin tua semakin berbuah, dia harus menyadari bahwa dia punya banyak waktu untuk bersyukur, bertemu dengan Allah, dan juga mengasihi sesama satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya akan memberikan sebuah pemahaman saudara, sebuah langkah-langkah yang bisa kita lakukan oleh orang-orang yang menjadi tua. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ketika kita bertambah usia, sehingga hidup kita bisa berbuah bagi sesama. Yang pertama saudara, dalam Titus pasal 2 ayat 2-5. Titus 2 ayat 2-5, itu jelas firman Tuhan, saya tidak buka karena waktu yang akan cukup singkat saudara. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan ketika kita bertambah tua, bertambah umur? Yang pertama adalah jadilah penasehat. Ya, wah penasehat ajaib kan Tuhan Yesus? Tidak saudara, menjadi penasehat. Engkau menjadi penasehat. Berikan pengalaman-pengalamanmu kepada orang yang membutuhkan. Berikan pengalaman-pengalaman spiritualmu dengan orang-orang. Berikan pengalaman-pengalaman ketika engkau jatuh dalam dosa pun kepada orang lain, supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama. Berikan berikan pengalamanmu ketika menghadapi masa-masa sukar kepada orang lain. Jadi penasehat bagi yang lain Bapak Ibu. Ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan oleh para usia indah, orang yang sudah menjadi tua, bertambah usia saudara. Dalam Mazmur 92 ayat 15 dikatakan bahwa kita harus hidupnya menjadi berkat. Semakin usia kita bertambah, semakin kita tua saudara, dalam usia berapapun, selain engkau menjadi penasehat, yang kedua, kita hidup harus jadi berkat Bapak Ibu. Ayo, coba renungkan, semakin usiamu bertambah, apakah kita semakin jadi seperti anak-anak yang EGP, emang gua pikirin sama orang? Atau seperti firman Tuhan katakan, hidup kita jadi berkat bagi yang lain. Yang ketiga saudara, apa yang bisa kita lakukan ketika usia kita bertambah? Saudara jadi penasehat. Yang kedua saudara jadi berkat. Yang ketiga adalah saudara tetap aktif, tidak malas, sehingga saudara tidak menjadi beban bagi keluarga. Di masa tua kita harus tetap aktif, jangan bergantung kepada orang lain. Jangan malas, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Saudara, di masa tua memang kemampuan kita terbatas, tapi kita tidak boleh pasif. Kita harus aktif, kita harus dinamis, sehingga kita boleh jadi berkat bagi yang lain. Bapak Ibu, kalau saya ke kampung istri di Jawa Tengah, usia 70 udah tua saudara, itu masih pergi ke ladang saudara, mencangkul saudara, membawa kayu saudara di punggung mereka, luar biasa. Kalau di kota saudara usia 30-40 uncang-uncang kaki di depan TV, disuruh cuci piring malas saudara. Kenapa? Berat. Tapi orang-orang di kampung 70 tahun mereka udah pikul kayu di punggung mereka. Dia pikul kayu di atas kepala mereka saudara. Haleluya. Jangan malas, tetap aktif, sehingga hidupmu tidak menjadi beban bagi keluarga. Yang keempat saudara, apa yang kita bisa lakukan oleh para lanjut usia? Yang keempat adalah mari cari kesempatan yang baru. 1 Timotius 5 ayat 3-4 jelas dikatakan bahwa Timotius selalu cari kesempatan-kesempatan baru untuk dia bisa menjadi berkat bagi yang lain. Peluang-peluang yang bisa dia kerjakan untuk jadi berkat bagi yang lain. Yang terakhir saudara, yang kelima, saya sudah singgung, apa yang bisa kita lakukan ketika usia kita bertambah tua saudara. Yang kelima, mari tingkatkan kehidupan imanmu kepada Allah. Maaf, saya bicara agak sedikit ekstrim. Kalau kita sudah lanjut usia, kalau usia kita sudah semakin bertambah, ya kita berbahagia berulang tahun. Tetapi sesungguhnya, maaf saya bicara ekstrim, usia kita sebenarnya berkurang. Hidup kita di dunia semakin berkurang. Mungkin kapan kita dipanggil Tuhan kita nggak tahu. Saya mau katakan yang kelima, supaya kita bisa melakukan yang benar sesuai firman Allah. Yang kelima,
mari tingkatkan kehidupan imanmu kepada Yesus. Semakin tua, semakin berbuah. Banyak berdoa kepada Allah. Ketika engkau bertambah usia 1 tahun, berlututlah kepada Allah. Tingkatkan imanmu kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Allah. Bapak Ibu, masa tua bukanlah masa yang mengerikan. Bertambah usia bukanlah masa di mana kita harus hidup dalam ketakutan. Menjadi tua itu, bertambah usia itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, sebelum saya tutup khotbah saya hari ini, mari berapa kali kita merayakan ulang tahun? Berapa kali Tuhan tambahkan usia dalam hidupmu? Saya mau menantang imanmu. Sudahkah engkau ambil komitmen? Semakin aku bertambah usia, semakin aku tua, maka aku harus semakin berbuah. Semakin menjadi berkat bagi yang lain. Semakin aku memuliakan Allah, semakin aku mampu jadi penasehat bagi yang lain. Semakin aku yakin hidupku jadi berkat. Semakin aku tetap aktif, dinamis, tidak malas, sehingga aku tidak menjadi beban bagi yang lain. Aku selalu cari kesempatan baru. Dan yang terakhir, aku semakin dekat hubunganku dengan Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, mari datang kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan hidupmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ini firman Tuhan yang hamba sampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Mungkin kalau kami berpikir sepintas, firman Tuhan ini hanya untuk orang-orang tua. Tetapi tidak Tuhan. Hamba sampaikan ini juga untuk anak-anak muda, para pemuda-pemudi yang sudah menikah, atau mungkin yang belum menikah, yang akan menikah. Ketika kami bertambah usia, menjadi teguran bagi kami dalam firman Allah. Sudahkah hidup kami, semakin kami bertambah usia, semakin kami tua, sudahkah hidup kami semakin berbuah bagi Allah? Tuhan, mari berkati sidang jemaat-Mu, untuk kami bisa mengevaluasi hidup kami, untuk kami bisa mengupgrade hidup kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup di dalam masa-masa sulit pandemi corona, tetapi kami tetap mau jadi berkat bagi yang lain Tuhan. Waktu kami hidup di dalam kekalutan, dalam kesulitan, kami tetap mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ada mujizat terjadi dalam hidup kami, dan kami mampu bagikan pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga orang lain dikuatkan, sehingga orang lain dapat dibangkitkan dari setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, biarlah semakin bertambah usia, semakin mereka menjadi tua, maka hidup mereka semakin berbuah, berdampak bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa ini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sampai ketemu di lain kesempatan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala Sidang. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Paulus Suteja, dan kita akan akhiri dengan berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu, dan juga hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Engkau Tuhan Yesus menggembalakan, menyertai, memberkati seluruh usaha pekerja jemaat-Mu, bahkan menyertai umat-Mu Tuhan dari segala virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah benteng perisai kami, bahkan pertolongan kami. Terpujilah Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.